kita bersyukur pada Tuhan karena kita sudah bersama-sama merayakan Hari Parents Day di minggu yang lalu. Iya, betul Loser. Wah, sekali ketemu anak-anak bagus-bagus Iya, keluarganya ya. senang sekali ya. Iya, dan kita juga bersyukur hari ini karena kita juga boleh bertemu lagi ibadah sekolah minggu secara online. Ya, Loser juga bersuka cita boleh memuji Tuhan bersama adik-adik Loser. Loser mau tanya dulu Loser Mary. Iya nih, apa Loser? Kira-kira anak-anak sudah bosan nggak ya memuji Tuhan sudah 1 tahun lebih secara online melalui sekolah minggu online? Kalau Loser pikir tidaklah Loser. Iya. Masa memuji Tuhan bosan? Harusnya tetap selalu bersuka cita Loser, semangat Di ya. mana saja, kapan saja, kita tetap bersuka cita memuji Tuhan. Karena kenapa? Kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus dalam segala keadaan, segala situasi, dalam segala suasana. Iya, betul Loser. Karena sukacita itu berasal dari Tuhan kita. Kita naikkan pujian, oh sukacitaku. Berasal daripada Engkau, sehingga apapun suasana keadaan kami untuk datang menyembah memuji Tuhan itu tidak akan mengurangi sukacita kami, karena Engkau tetap hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami, baik yang di rumah maupun kami yang saat ini sedang beribadah di gereja. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu membawa sukacita dalam kehidupan kami, dan biarlah ibadah kami hari ini boleh jadi hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sukacita kita itu bukan saja ketika kita memuji Tuhan loh. Iya, betul Loser. Sukacita kita itu juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah Ia akan menuntun kehidupan kita. Iya, kita boleh bertumbuh dan
dan berbuah di dalamnya. Adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan? Mau ya? Iya, kita akan naikkan pujian ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan firman Tuhan ada di hatiku. Dan kita juga sambil mempersiapkan hati kita menaikkan pujian ini dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari teman kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama lagi memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami boleh datang kepadamu, kami boleh disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Sekarang kami akan mendengarkannya. Tuhan tolong memberkati setiap kami. Berikan hati yang siap untuk diisi oleh firman-Mu. Kami boleh duduk dengan tenang, boleh mendengarkan dengan baik, dan biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahaminya. Bahkan Tuhanlah yang akan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Lose yang akan menyampaikan firman, dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lose mau tanya ya, sebelum Lose bercerita. Adik-adik pernah tidak melayani? Ayo, siapa yang pernah melayani? Wah, mungkin ada yang pernah melayani menyanyi mungkin ya adik-adik. Ada yang pernah melayani doa persembahan ya, atau menghafal ayat hafalan. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika sudah melayani adik-adik? Wah, apakah kalian suka cita? Terus apakah pelayanan itu membuat kalian merasa berat? Wah, adik-adik, hari ini ya kita mau belajar ya tentang bagaimana Tuhan memberikan teladan tentang pelayanan adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita semua, ingin memberitahukan bahwa apakah pelayanan itu ya, bagaimanakah melayani adik-adik. Nah adik-adik, ceritanya seperti ini ya. Nah waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di kota Yerusalem adik-adik. Nah mereka berkumpul bersama-sama dan mereka hendak makan malam terakhir bersama-sama ya di sebuah rumah adik-adik. Nah mereka merayakan Paskah juga waktu itu. Nah apakah makna Paskah bagi orang Israel pada waktu itu? Nah Paskah ini sangat penting ya bagi
bagi bangsa Israel, karena mereka merasakan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan ketika mereka diperbudak di tanah Mesir. Tuhanlah yang melepaskan mereka. Jadi itu makna Paskah bagi mereka. Jadi mereka sangat senang sekali ya, dan perayaan Paskah ini sangat penting bagi mereka. Nah, pada waktu itu mereka sedang merayakan Paskah, dan Tuhan Yesus sekali lagi gak usah katakan mau makan atau perjamuan bersama terakhir bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, mereka kemudian duduk adik-adik ya. Jadi duduk di sebuah meja, mengelilingi meja itu, dan mereka makan malam bersama adik-adik. Nah, ketika mereka semua duduk adik-adik, semua murid-murid sudah duduk, wah, tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu adik-adik? Wah, tiba-tiba Tuhan Yesus meninggalkan meja tempat duduk mereka duduk bersama-sama, dan Tuhan Yesus kemudian melepaskan jubahnya dan mengambil sebuah kain dan mengikatnya di pinggangnya. Wah, kira-kira murid-murid terkejut tidak apa yang ketika Tuhan Yesus melakukan itu? Tentu saja ya, mereka heran. Tuhan Yesus ini mau melakukan apa ya? Mereka kan mau makan bersama. Kok Tuhan Yesus melakukan itu? Nah, Tuhan Yesus ketika sudah melepaskan jubahnya dan mengikat pinggangnya dengan sebuah kain, kemudian dia mengambil sebuah tempat yang berisi air dan memasukkannya ke dalam sebuah basi atau sebuah tempat-tempat. Nah, pada waktu itu ya, bangsa Israel di setiap rumah disediakan tempat air untuk membasuh kaki ya, dan ada pelayan yang akan datang membasuh kaki tamu yang datang dari debu ya, dari debu yang ada di kaki mereka. Nah, pada malam hari itu tidak ada pelayan yang melakukan itu adik-adik kepada murid-murid dan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan? Wah, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan itu ya adik-adik. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang pelayan. Apa yang dilakukan adik-adik kira-kira? Wah, kemudian Tuhan Yesus membawa air itu satu persatu, dia datangi murid-muridnya adik-adik. Kemudian dia mengambil air, dia membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. Setelah dia membasuh kaki murid-muridnya dari debu, karena sepanjang hari mungkin mereka melakukan perjalanan. Wah, dia basuh adik-adik, bukan hanya dia basuh, kemudian dia ambil lap yang ada di pinggangnya, dia lap kakinya murid-muridnya adik-adik. Satu persatu dia datangi murid-muridnya ya adik-adik. Akhirnya, wah, sampailah dia ke Petrus adik-adik. Nah, murid-muridnya ini heran ya. Wah, ini kan pekerjaan pelayan adik-adik ya. Wah, mereka itu menganggap wah, Allah Tuhan Yesus itu kan nabi, dia itu kan Allah ya, dia itu kan seorang guru. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu ya? Wah, murid-murid masih terheran-heran kan apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah sampai ke Petrus tadi, ya murid-muridnya, kemudian Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau mau membasuh kakiku? Wah, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Petrus, Engkau tidak akan tahu apa yang akan aku lakukan. Mengapa aku melakukan ini? Terus kemudian Petrus kayak merasa, wah Tuhan janganlah lakukan ini ya, tidak pantas begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Wah, mendengar itu adik-adik, kemudian bukan Petrus kemudian berkata, kalau begitu ya bukan hanya kakiku saja Tuhan, tetapi bersihkanlah juga seluruh tubuhku ya, tanganku, kepalaku. Wah, kemudian Tuhan Yesus berkata, Petrus, tubuhmu itu sudah bersih, dan yang harus dibersihkan itu cuma kakimu. Wah, apakah maknanya adik-adik? Apa tujuannya Tuhan Yesus melakukan itu? Ya, wah, murid-murid ini merasa heran ya, kenapa Tuhan melakukan itu ya? Bukankah dia seorang guru? Bukankah dia seorang nabi ya adik-adik? Wah, Tuhan Yesus
Yesus kemudian setelah membasuh kaki Petrus dan dia berpindah ke murid yang lain, setelah dia selesai melakukan itu semua, ya, dia kembali menyimpan air tadi dan membuka kain di pinggangnya dan mengambil jubahnya kembali dan dia duduk bersama murid-muridnya. Setelah melakukan itu adik-adik, dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Lakukanlah seperti apa yang aku lakukan." Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya ya. Nah pada waktu itu juga ternyata sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan adik-adik. Dia mau memberikan teladan bagi murid-muridnya bahwa ketika kalian mau mengikut aku, kalian harus melayani satu dengan yang lain. Nah, ketika murid-muridnya mau seperti Yesus, ya, murid-muridnya mau mengikut Yesus, ya harus mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka harus saling melayani satu dengan yang lain. Walaupun itu sesuatu yang mungkin sulit adik-adik dalam pelayanan, ya. Mungkin itu adalah sesuatu pekerjaan yang mungkin dianggap tidak terhormat, atau mungkin itu adalah pekerjaan yang susah, tetapi Tuhan Yesus mau mengajar kepada mereka, saling melayanilah dan engkau akan menjadi alat Tuhan. Wah, murid-muridnya mengerti mengapa Tuhan Yesus melakukan itu. Ternyata Tuhan Yesus mau memberikan teladan bagi murid-muridnya bahwa mereka harus saling melayani. Tuhan Yesus adalah guru, dia adalah Allah yang berkuasa, dia adalah Allah yang murid-muridnya bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, tetapi dia melakukan pekerjaan seorang pelayan. Nah ini adalah contoh teladan pelayanan yang Tuhan berikan, bahwa ketika kita mau mengikut dia, kita harus saling melayani. Nah Tuhan Yesus juga berkata, Roh Kudus yang akan menolong, memberkati mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar apa? Ya, Tuhan memberikan kita teladan, ya adik-adik, dia rela turun ke dalam dunia, bukan hanya contoh teladan melayani, tetapi dia rela melayani kita melalui pengorbanannya di kayu salib, ya, mengampuni setiap dosa-dosa kita, ya, rela mati dan rela berkorban bagi kita semua. Nah adik-adik, hari ini mari kita belajar, ya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Kita mau melayani bersama-sama, kita mau hidup saling melayani satu dengan yang lain. Susah ya, walaupun mungkin ada kesulitan dalam pelayanan, tetapi kita mau tetap setia kepada Tuhan, ya. Semakin hari kita boleh dibentuk, kita menjadi boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus, yaitu mengikut Dia, ya, tetap taat dan melayani Tuhan, ya, melayani sesama dimanapun kita berada. Nah adik-adik, biar firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk teladan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami juga mau Tuhan semakin serupa dengan Tuhan Yesus, mengikut Engkau, melayani seperti Engkau melayani ketika Engkau di dalam dunia ini. Tolong kami, walaupun kami masih kecil, mungkin pelayanan-pelayanan kami juga doa persembahan, ayat hafalan, tetapi biar kami melakukan semuanya itu kami, karena kami percaya kepada Tuhan, karena kami mau melayani Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34. Nah teman kita yang akan menghafalkannya buat kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Oke, sampai jumpa ya adik-adik. Biar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dadah. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kita inspirasi, ya, untuk boleh terus berdekat
dekat dengan Tuhan. Iya, dan kita terus boleh bersuka cita kalau perlu kita menari loh, Se. Wah. Iya. Kita menari karena kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan Betul. kita. Nah, cara memberikan persembahan jangan lupa melalui rekening dan kiris bareng. Iya. Nah. Yuk, dengan sukacita kita menaikkan pujian. Bila roh Allah di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Ucapan syukur kami kepada Tuhan Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menyertai, memberkati, dan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh melihat bagaimana tangan kasih Allah yang selalu hadir untuk merangkul kami, memberkati kami, menjamah kami, baik di dalam studi setiap anak-anak sekolah minggu sampai hari ini. Melalui pembelajaran home learning di rumah, mereka boleh lalui di dalam pertolongan dan kasih anugerah Allah yang sempurna. Dan kami bersyukur pertumbuhan iman boleh terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga melalui ibadah secara online ini Tuhan, ada firman-Mu yang memberkati mereka. Ada firman-Mu yang memberikan penguatan kepada mereka. Ada firman-Mu yang memberikan hikmat kepada mereka. Dan kami juga bersyukur Tuhan, bahwa dalam segala usaha pekerjaan orang tua kekasih mereka, Engkau juga yang senantiasa memberkati, mencukupkan, dan bahkan perbuatan-Mu yang ajaib terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kesehatan Engkau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus senantiasa menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk. Loselnya
anak-anak sudah berlomba-lomba menyediakan foto keluarga. Iya, Lose. Nah, sekarang waktunya kita mau lihat nih, Lose. Siapakah pemenangnya? Iya. Penasaran? Penasaran dong. Yuk kita lihat berikut ini. Kepada keluarga-keluarga yang sudah melakukan atau mengirimkan foto-foto mereka, mendapatkan juara ya. Iya. Hasil foto-foto itu. Tapi yang tidak juara pun kita bersyukur ya, ada sukacita dalam keluarga ya, Lose ya. Betul sekali. Nah, pengumumannya apa lagi, Lose? Pengumumannya adalah adik-adik saat ini adik-adik sedang liburan di Iya, rumah. iya betul. Iya, tetap semangat, tetap kerjakan tugas-tugas kalian dari sekolah karena ini juga sudah mulai akhir Iya. pelajaran, banyak tugas dan persiapan untuk Ujian. ujian. Jangan lupa berdoa ya. Lose. Iya, dan belajar Iya, dong. betul, belajar dengan baik. Iya, masih ingat enggak pepatah mengatakan ola et labora, Belajar sambil doa. Jangan cuma berdoa aja tapi Iya, tidak belajar. betul. Atau belajar baru tidak berdoa. Iya. Kalian butuh dua-duanya Iya, itu. betul, Lose ya. Iya, dan kita juga bersyukur adik-adik bahwa walaupun kalian masih dalam liburan, tapi kita banyak aktivitas. Kita juga akan mengadakan sekolah Injil liburan. Dalam kondisi liburan kalian akan belajar firman. Iya. Siap-siap ya adik-adik ya. Siap-siap ya. Nah, Nah, Lose sedikit mau kasih bocoran Apa loh. nih, Lose? Nah, kali ini seal-nya walaupun diadakan secara virtual, tetapi ada sesuatu yang menarik, yang berbeda dari tahun kemarin. Wah, penasaran. Penasaran kan? Iya. Dan kali ini pesertanya bisa dari kelas 2, anak-anak yang kelas 1 naik ke kelas 2, sampai anak-anak yang kelas 6 SD. Oke. Ya, adik-adik tetap semangat ya. Iya. Nantikan informasi berikutnya dari Lose di kelas. Jangan lupa untuk family altar, Dan proyek ketaatan. proyek ketaatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.